Kalau kita ngomongin soal sistem operasi smartphone yang paling banyak digunakan di dunia, pastinya kita nggak bisa lewatin satu nama, yaitu Android. Sistem operasi buatan Google ini udah jadi raja di hampir semua ponsel non-iPhone. Tapi, pernah nggak sih kalian penasaran kenapa sih dulu versi Android itu dinamai pakai nama makanan dari cupcake, donat, sampai KitKat dan Oreo? Emangnya Google lapar waktu bikin Android? Tahu ini adalah alasan tersendiri? Kalau perkenalkan, saya Cornelius Tech, dan di video ini kita bakal bahas kisah lengkap Android dari awal kemunculannya sampai cerita unik di balik penamaan versinya. Selamat datang di segmen Edukatek, Edukasi Teknologi. Di awal tahun 2000-an, pasar ponsel dunia masih dikuasai sama sistem operasi kayak Symbian, BlackBerry OS, dan Windows Mobile. Tapi, semua berubah ketika Google mengakuisisi Android Incorporated. Pada tahun 2005, Android awalnya adalah startup kecil yang dipimpin oleh Andy Rubin, Chris Minor, Nick Sear, dan Chris White. Mereka punya visi untuk menciptakan sistem operasi open source yang fleksibel dan bisa digunakan banyak produsen smartphone, bukan sistem operasi eksklusif seperti iOS. Android versi pertama diluncurkan pada tahun 2008 bareng sama smartphone HTC Dream, juga dikenal sebagai T-Mobile G1. Waktu itu tampilannya masih sangat sederhana, belum seciamik sekarang. Tapi Android membawa ide besar, yaitu bebas dioprek, bisa dikustomisasi, dan cocok buat siapa saja yang mau bikin ponsel murah tapi tetap canggih. Dan disinilah Android mulai pelan-pelan naik daun. Tapi yang bikin Android makin menarik adalah penamaan versinya. Google memutuskan buat ngasih nama versi Android berdasarkan nama makanan. Kenapa? Ada dua alasan utama. Pertama, karena nama-nama makanan itu gampang diingat dan friendly. Kedua, tim pengembang Android Google memang kenal memiliki budaya kerja yang santai dan kreatif. Memberi nama versi Android dengan nama makanan manis dianggap menyenangkan, mudah diingat, dan lebih ramah dibandingkan penamaan teknis biasa. Nama-nama itu pun berurutan berdasarkan alfabet, mulai dari Android 1.5, Cupcake, lalu Donut, Eclair, Froyon, Gingerbread, dan seterusnya. Penamaan ini jadi semacam identitas khas Android. Bahkan, Google sempat bikin patung-patung lucu versi Android di halaman kantor mereka di Mountain View. Misalnya, patung robot hijau berdiri di samping donat raksasa, atau es krim sandwich. Ini bukan cuma branding lucu-lucuan, tapi juga jadi bahan perbincangan netizen setiap kali Android rilis versi baru. Kayaknya, versi L ini nanti namanya apa ya? Lollipop atau Lemon Pie? Nah, jadi hype-nya dapet. Nah, selain namanya yang unik, setiap versi Android juga membawa perubahan besar. Misalnya, Android 2.3 Gingerbread membawa peningkatan UI dan dukungan NFC. Android 4 Es Krim Sandwich memperkenalkan tampilan antarmuka yang lebih modern. Android 5 Lollipop menghadirkan desain material yang masih jadi standar sampai sekarang. Dan Android 6 Marshmallow memperkenalkan fitur permission yang bikin penggunanya bisa kontrol aplikasi dengan lebih detail. Tapi Google nggak berhenti di situ. Mereka terus bekerja sama dengan brand makanan. Salah satu kolaborasi yang paling ikonik adalah Android KitKat. Ya, KitKat yang coklat itu. Google kerja bareng Nestle dan bikin kampanye bersama. Bahkan ngasih hadiah smartphone Android buat siapa saja yang beli bungkus KitKat tertentu. Ini salah satu contoh marketing Android yang out of the box dan jadi perbincangan di seluruh dunia. Namun, mulai Android 10, Google memutuskan untuk menghentikan tradisi penamaan makanan-makanan ini secara resmi. Alasannya, supaya lebih mudah dimengerti secara global. Karena ternyata, nggak semua orang di dunia tahu nama-nama makanan itu. Misalnya, orang di luar Amerika mungkin nggak familiar sama pie atau nougat. Jadi, mereka memutuskan untuk pakai angka saja. Tapi uniknya, di internal Google sendiri, Android 10 tetap punya kode name, yaitu Queen Star. Jadi, meskipun resmi namanya angka, tradisi makanan manis itu sebenarnya masih hidup di balik layar. Nah, kita bahas sedikit soal dominasi Android. Saat ini, Android digunakan lebih dari 70% perangkat smartphone di dunia. Bahkan, beberapa negara seperti Indonesia, India, dan Brazil, dominasi Android bisa mencapai 85% lebih. Salah satu alasannya adalah karena Android ini bersifat open source. Jadi, produsen ini bisa pakai dan modifikasi sesuai kebutuhan mereka. Inilah alasan bikin Android tersedia di berbagai harga, dari pasar entry level sampai flagship mahal.
Tapi dominasi ini juga datang dengan tantangan. Misalnya, karena terlalu banyak versi dan pabrikan, seringkali update sistem operasi jadi lambat. Belum lagi masalah keamanan. Makanya Google mulai mengenali Project Treble supaya update Android bisa lebih cepat dan teratur. Belum sempurna, tapi ini langkah penting. Baik lagi ke soal nama-nama makanan tadi. Meskipun udah nggak dipakai secara publik, tapi banyak orang masih nostalgia sama masa-masa itu. Bahkan komunitas Android sering bikin meme dan prediksi nama versi selanjutnya. Beberapa usulan kocak pernah muncul, kayak Android R, roti bakar, atau S, serabi. Sayangnya, sekarang kita cuma dapat Android 11, Android 12, dan seterusnya. Tapi, meskipun namanya berubah, semangat inovasi Android tetap ada. Dari fitur-fitur canggih kayak Android Beam, mode gelap, gesture navigation, sampai integrasi AI lewat Google Assistant. Semua ini hasil dari evolusi panjang sejak zaman Cupcake. Android juga jadi basis untuk banyak perangkat lain seperti TV, smartwatch, dan bahkan mobil lewat Android Auto. Android juga melahirkan banyak custom UI dari pabrikan, seperti One UI dari Samsung, MIUI dari Xiaomi, ColorOS dari Oppo, dan lainnya. Ini menunjukkan fleksibilitas Android sebagai platform yang bisa diubah sesuai kebutuhan brand masing-masing. Meskipun kadang bikin bingung karena tampilannya beda-beda. Tapi ini juga jadi kekuatan Android, nggak monoton. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, cerita Android itu bukan cuma soal sistem operasi, tetapi juga soal kreativitas, komunitas, dan kemampuan beradaptasi. Nama-nama makanan itu mungkin terdengar lucu, tapi justru dari sinilah Android membentuk identitas yang dekat dengan pengguna. Dan kalau kita lihat sekarang, Android udah bukan cuma sistem operasi ponsel, tetapi juga bagian penting dari ekosistem digital global. Jadi, kalau kalian dulu pernah pakai Android versi Donut, Froyo, atau bahkan Jelly Bean, kalian udah jadi bagian dari sejarah panjang Android. Coba deh tulis di kolom komentar, Android versi pertama yang pernah kalian pakai itu versi apa? Dan menurut kalian, apa nama makanan yang cocok kalau tradisinya dilanjut? Itulah tadi kisah Android dan kenapa versi-versinya dinamai makanan manis. Dari sebuah startup kecil jadi raksasa teknologi dunia. Dari Cupcake sampai Android 15. Dan meskipun sekarang penamaannya udah berubah, tapi kita semua tahu Android itu tetap manis di hati penggunanya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.